Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti Nasrul Hidayah. Saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari keempat. Oke, saya akan menjawab poin A mengenai pengamatan terhadap motivator. Oke, yang pertama, cara menyapa atau menyambut, yaitu motivator menyapa dengan ramah, memanggil nama anak, melakukan tos, contohnya, dan memberikan senyuman hangat kepada anak. Lalu nomor 2, memulai kegiatan dengan membuka dengan doa sebelum belajar, menyanyikan lagu wajib bimba, dan berdialog umum untuk menarik perhatian anak. Lalu nomor 3, suasana nyaman dan menyenangkan. Motivator menggunakan nada suara yang ceria, tidak memaksa anak, dan memastikan pencahayaan serta posisi duduk anak itu sudah nyaman. Lalu nomor 4, cara mengajak berdialog, yaitu menggunakan media gambar atau bercerita tentang hal-hal yang disukai anak untuk memicu anak berbicara, misalnya seperti hobinya anak atau mainan kesukaan anak, seperti itu. Lalu nomor 5, cara memberi reward atau motivasi, yaitu dengan memberikan pujian seperti wah kakak rajin, serta memberikan jempol atau mungkin tos, seperti itu. Lalu nomor 6, kapan reward diberikan? Minimal setiap 5 menit sekali atau sesaat sesudah anak berhasil melakukan baca-bacaan atau tiket atau yang lainnya, seperti itu. Lalu nomor 7, ekspresi, sikap, dan penampilan, yaitu ekspresinya harus ceria, sikapnya sabar dan responsif, serta penampilan rapi dan bersih. Lalu nomor 8, agar murid tidak bosan, yaitu kita harus memvariasikan kegiatan seperti bernyanyi, mewarnai, atau bercerita di sela-sela kegiatan utama. Lalu nomor 9, bimbingan baca-bacaan bareng, yaitu motivator mengarahkan anak untuk bermain baca-bacaan secara bersama-sama dengan cara menyenangkan, tidak klasikal ya, tidak kaku. Lalu saya akan menjawab poin B mengenai pengamatan terhadap murid. Yang pertama yaitu ekspresi saat pembukaan. Murid terlihat ceria, antusias, mengikuti gerakan lagu, dan menjawab sapaan motivator dengan semangat. Murid murung atau tidak semangat. Ada satu anak yang awalnya malu-malu namun perlahan mencair setelah diajak dialog motivator. Nomor 3, ekspresi saat kegiatan inti. Fokus namun tetap santai. Terlihat senang saat berhasil menebak kata dalam modul atau kotak permainan kata. Nomor 4, kemauan murid ya. Semua murid mau dan merasa senang melakukan kegiatan karena dilakukan dengan cara bermain. Lalu nomor 5, kesulitan murid. Ada sedikit kesulitan pada materi baru, namun saya sebagai motivator membantu dengan membimbing dengan cara yang halus. Terus nomor 6, karakter murid, contoh ya, ini contoh ada Kak Sherly, dia aktif dan komunikatif. Lalu ada Nadifa, itu dia tenang namun teliti. Dan juga ada Putri, dia cerita dan suka suka bercerita dan dia itu sangat ceria. Lalu saya akan menjawab poin C, pengamatan terhadap suasana kelas. Yang pertama, suasana kelas itu tercipta suasana yang fun learning, dinamis dan penuh kasih sayang, sehingga proses belajar tidak terasa sebagai beban gitu ya, karena anak-anak senang semuanya. Nomor 2, memaksa
atau pemaksaan atau kekerasan. Itu tidak ada sama sekali. Motivator membimbing dengan rasa penuh kasih sayang. Lalu poin D mengenai pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Itu motivator dan murid melakukan kegiatan berbasis kasih sayang seperti berdialog umum, bernyanyi lagu-lagu bimba, labimba, dan membaca doa sebelum belajar. Tujuannya adalah untuk membangun kenyamanan dan minat anak. Lalu nomor 2, motivator membimbing murid melalui proses bermain sambil belajar menggunakan modul bimba secara individual. Fokusnya adalah menerapkan kurikulum yang sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Dan yang ketiga, kegiatan prioritas adalah bermain modul baca bimba. Ini dilakukan sesering mungkin dengan durasi yang disesuaikan agar anak merasa senang dan tidak terbebani, sehingga tumbuh minat baca secara intrinsik. Lalu nomor 4, motivator dan murid melakukan evaluasi atau pengulangan materi secara menyenangkan, bernyanyi lagu, doa sesudah belajar, dan sering memberikan salam saling memberikan salam atau perpisahan yang hangat. Seperti itu. Lalu nomor 5, durasi standarnya itu 40 menit dengan pembagian waktu 5 menit pembukaan, 20 menit inti dan 5 menit penutup. Dan yang 10 menit tambahan untuk menanyakan materi tertentu.